Halo semuanya, apa kabar kalian? Dan gak terasa ya, kita udah di bulan Desember di tahun 2025. Kalau nggak salah di tahun 2024 aku pernah bikin podcast akhir tahun juga. Di tahun 2024 itu kalau nggak salah di bulan November. Jadi ini emang benar-benar agak telat banget. Aku bikin podcast tentang akhir tahun gitu ya. Biasanya kalau akhir tahun itu kita akan bahas tentang apa aja sih yang udah kita lakukan selama 1 tahun, terus kira-kira nanti bakal bikin resolusi seperti apa gitu. Nah kali ini kita akan cerita banyak juga tentang apa yang udah aku lakuin selama 2025. Terus semoga teman-teman juga dapetin insight yang menarik selama teman-teman mendengarkan podcast ini. Aku rasa aku udah hampir mau 1 tahun lagi ya. Baru kali ini lagi aku nge-podcast lagi. Dan ini podcast video teman-teman ya, jadi kalian bisa lihat ya di belakang aku sekarang ini aku berada di tempat yang berbeda di tahun 2024 ya. Dan di tahun 2024 itu aku berada di kos-kosan aku ya yang di Pare. Tapi alhamdulillah di 2025 ini aku sudah pindah ke Bogor. Aku udah pindah ke Bogor sejak Juni ya. Kalau nggak salah itu pertengahan Juni aku udah pindah ke Bogor karena kerjaan kayak gitu. Jadi alhamdulillah juga kalian bisa lihat ini semua fasilitas-fasilitasnya juga bersyukur banget ya bisa upgrade fasilitas kos-kosan ya. Mungkin kalian lihat dulu aku kos di tempat yang sempit banget itu ya, yang ukuran 2x1 teman-teman waktu di Pare, dan harganya juga lumayan murah. Tapi berkat kegigihan mungkin juga Allah lagi ngasih rezeki yang berlebih buat aku, dan aku harus manfaatin itu semua. Jadi aku sekarang dapat privilege lebih gitu, alhamdulillah. Mungkin bagi orang kayak apa sih privilege lebih, kayaknya biasa aja ya. Bagi aku ini benar-benar berlebih banget teman-teman, karena semua fasilitas di Bogor ini tuh benar-benar keren dan mantap banget kayak gitu. Dan itu pun mengubah perspektif aku gitu. Oke, tanpa berlama-lama nih, biar nggak kelamaan ya di openingnya, mari kita bareng-bareng ya, kita kan selamat datang di podcast akhir tahun, di podcast inspiratif. Oke, biasanya kalau di podcast inspiratif itu kita ngomongin yang pertama itu adalah tentang karir, ya kan? Kalau tentang karir nih, kalau ngomong tentang karir, menurut aku alhamdulillahnya lumayan berprogres ya. Tapi walaupun aku punya satu hal yang pengen ku gapai banget, tapi kayaknya belum dapat juga gitu, belum dikasih sih, lebih tepatnya belum dikasih kesempatan itu. Jadi nanti aku akan berusaha buat memaksimalkan nanti di 2026. Kemudian jadi konten kreator ya, ada hal menarik juga jadi konten kreator. Jadi di bidang edukator ya teman-teman ya, kayak di tahun 2024 itu kan aku pernah memimpikan menjadi dosen ya kan, jadi pengen jadi dosen. Terus setelah jadi dosen itu aku otomatis harus kuliah dong. Nah, aku udah berusaha untuk mendapatkan beasiswa buat dapetin kuliahnya, tapi kayaknya nih belum dapet juga nih ya. Mungkin belum rezekinya, atau aku harus evaluasi lagi niatku, kemudian cara belajarku, bahkan termasuk juga persiapanku juga. Kemudian konten kreator ya. Konten kreator ini aku pernah memimpikan untuk di YouTube ya, tapi benar-benar di YouTube itu aku hampir 4 bulan 5 bulan gak upload karena kesibukan juga. Dan sebenarnya udah menurun sih, yang dulu aku pengen 4.000 jam tayang, tapi sekarang di YouTube kayaknya malah makin menurun gitu. Mungkin akunya udah nyerah banget ya kayaknya ya. Lalu ada snack video sama sih teman-teman. Aku snack video itu cuman ngelihat video-video yang viral aja. Jadi kayak kalau orang kan lebih senangnya di TikTok atau di Instagram, tapi aku tak kenapa lebih senang banget itu kalau ngeliat sesuatu di ini snack video gitu, karena lucu aja. Bahkan kalau nonton film juga enakan di snack video menurut aku ya, karena selain gratis dan juga kita nggak ngebiayain biaya buat berlangganan Netflix dan sebagainya gitu. Itu sih. Kemudian IG Reels mungkin baru di akhir Desember ini aku mau aktifin lagi gitu ya. Selama ini tuh IG Reels hanya untuk aku posting sesuatu lah yang mungkin kalian bisa lihat di Reels aku ya. TikTok. Nah, TikTok, waduh, aku bisa bilang sih, di samping education aku waktu itu kayaknya lagi nurun ya, tapi alhamdulillahnya malah kalau di dunia konten ini ternyata Allah malah kayak
ya udah kamu nggak usah jalan ini gitu, kayak kiri aja gitu. Yang dulunya aku pengen YouTube banget nih, jadi kayak YouTuber gitu ya, tiba-tiba olah belokin aku buat jadi TikTok affiliator. Aku bisa bilang gitu sih. Gak tahu kenapa teman-teman ya, mungkin kalian bisa lihat, nanti aku liatin ke kalian. Ini salah satunya banyak banget di aku ini adalah sampel-sampel semua. Ini sampel-sampel nih dari apa ya, seller gitu, dan aku harus jualin. Belum lagi aku juga ngolah beberapa akun. Oke, aku ceritain dari awal ya. Jadi waktu lebaran gitu ya, waktu lebaran Idul Fitri 2024 itu, ternyata aku ketemu dengan salah satu orang di kampung. Aku terkejut, aku selama ini kan gak terlalu kontak sama orang-orang di kampung ya. Ternyata ada satu orang yang di kampung itu, dia ternyata ya dia itu afiliator, yang dimana TikTok dia hampir ratusan ribu follower. So aku tanya-tanya tentang gimana sih bisa jadi afiliator gitu. Selama ini aku pengen jadi afiliator juga ya, cuman nggak bisa masif juga gitu kayak beliau, terus nggak ada penghasilan sebagainya gitu gitulah, pokoknya kayak belum belajar banget lah intinya ya. Tapi kemudian aku dapat insight menarik sama beliau, katanya ngepost aja terus dan sebagainya. Terus sampelnya itu mau dimulai dari apa yang kamu punya sekarang gitu. Terus aku mikir, oh iya juga ya gitu, kayak aku punya baju nih, atau aku punya mikrofon ini, atau aku punya apa aja di sekeliling aku sekarang ya, kalian bisa kontenin terus jadikan konten buat konten affiliate. Segitu aja mudah banget kan jadinya. Dan ya udah akhirnya aku coba gitu. Pokoknya ngebum banget tuh di setelah aku pulang kampung ya, mau mendekati lebaran gitu, aku mulai ngebum banget. Walaupun sebelumnya udah ngebum juga sih, maksudnya kayak ya ngepost cuman nggak terarah, dan juga kayak aku nggak tahu cara dan sebagainya. Terus lama kelamaan sekarang ya alhamdulillah itu banyak seller yang masuk, terus juga banyak sampel-sampel yang masuk. Terus aku tahu caranya untuk mengembangkan akun TikTok gitu, walaupun nggak berkembang banget, tapi alhamdulillah adalah untuk uang jajan kayak gitu. Dan semoga di 2026 ini aku harapannya sih jadi afiliatornya ini adalah bukan side job lagi, tapi bisa ngasih kayak bukan uang jajan lagi malahan, tapi udah bisa ngasih mungkin uang tambahan aku buat biaya hidup aku misalnya gitu ya. Jadi aku berharapnya gitu sih 2026. Dan nggak ada apa ya, waktu juga buat kita tuh kayak aku telat nih mulai, nggak bisa ya. Jadi kalau menjadi konten kreator ya monggo silahkan langsung aja gitu. Dan selanjutnya itu menariknya ya, di TikTok ini tau nggak teman-teman, ternyata aku tuh nggak ngembangin satu konten aja, tapi aku udah sekarang ngembangin yang besar ya. Yang besar tuh ada 4 akun ya, yang kecil-kecilnya ada 4 akun juga gitu. Tapi itu kayaknya karena gini, maksudnya aku tuh kayak dulu tuh mikir, aku punya ide di kepala aku, terus ya udah, terus aku kayak lakuin gitu. Jadi menurut aku jangan sampai ide itu cuman ada di kepala kita terus nggak kita aplikasikan. Akhirnya aku coba aplikasikan. Nah, di Juni aku pindah ke Bogor karena kerjaan ya. Jadi akhirnya Bogor itu memintaku untuk jadi tutor di sini ya. Yang dulunya aku di KLC Pare, sekarang aku KLC Bogor. Dan ya udah dari situ aku mikir, aduh ternyata ada space yang kurang nih kayaknya. Kalau aku mau produktif kira-kira mau ngapain ya. Nah itu terbesit di benak aku buat ya udah aku ngembangin TikTok affiliate aku tadi ya kan. TikTok affiliate aku tadi kecil-kecilan. Kemudian aku juga terbesit kayak ada satu video ya, terus aku tontonin, ternyata dia bilang mulailah kembangin akun TikTokmu tuh dengan apa passionmu sekarang. Nah aku sadar tuh ternyata aku punya 2 passion, yaitu yang pertama aku ngajar matematika, fisika, kimia, biologi kayak gitu-gitu ya, IPA lah intinya. Kemudian yang kedua aku tuh kan ngajar bahasa Inggris ya, kenapa nggak aku kontenin aja gitu. Mulai dari mungkin sharing tentang vocabulary, sharing tentang grammar, apa pronunciation atau apapun itu, tentang TOEFL dan sebagainya, aku bisa sharing di platform aku gitu. Akhirnya dari situ di nggak salah Juli aku tercetuslah buat 2 akun lagi. Itu namanya English Area sama Ruang Cerdas. Nah, English Area sama Ruang Cerdas itu teman-teman, itulah yang juga nge-boom gitu. Yang pertama yang paling nge-boom itu adalah English Area. Jadi kayak mungkin di 1 bulan pertama tuh udah bisa dapat 2000 followers gitu. Kemudian udah mulai ada seller yang masuk, udah mulai ada aku kayak dikirim-kirim sampel gitu sama mereka, bahkan itu gede-gede semua sampelnya gitu, bukunya tuh gede-gede semua, yang aku nggak merasa kayak dulu tuh kalau mau beli buku ya kamu pakai uang kamu. Nah sekarang tuh aku bisa beli buku gitu tanpa aku pakai uangku, tapi aku kontenin gitu. Sekarang tuh menurut aku kayak
kita bisa dapetin suatu barang dengan cara catatan kita bikin video atau bikin reviewnya gitu. Terus kemudian ditutup sama ruang cerdas. Ruang cerdas tuh kayak ya platform ya, sama kayak English Area tadi ya, sharing tentang ilmu bahasa Inggris, tapi ruang cerdas tuh fokus ke soal-soal gitu, kayak soal-soal kimia, fisika, matematika gitu, atau biologi, atau soal olimpiadenya atau gimana, kemudian penyelesaiannya juga ada di situ. Aku buat tuh, aku konsisten ya. Dan tahu nggak itu aku buatnya pakai apa? Itu semua aku buat pakai AI, teman-teman. Itu semua pakai ChatGPT gitu. Jadi aku bikin pamfletnya dari ChatGPT, yang penting prompt-nya benar ya, dan catatan prompt-nya benar. Kemudian aku minta caption-nya dari beliau juga, dan literally benar-benar aku effortless banget, tinggal upload aja. Kemudian karena TikTok sekarang kan udah, kalau dulu belum ada sih. Jadi kalau dulu tuh emang perjuangan aku tuh kayak, aku kan punya jadwal ngepost nih misalnya pagi, siang, malam. Nah itu aku apa ini ya namanya tuh, kayak ya aku disiplin gitu, paginya aku harus ngepost lagi, siangnya ngepost. Kadang ya walaupun nggak ada istirahat nih, misalkan nggak ada istirahat buat pas ngajar tuh nggak ada istirahatnya, aku tempatin buat ngepost dulu, baru makan, baru istirahat, atau baru sholat atau gimana gitu kan, kayak baru bisa dapet genggelnya gitu. Terus ya udah berjalan, dan alhamdulillahnya juga baru 2 bulanan ini, 3 bulan ke belakang, TikTok itu kan ada sistem schedule-nya ya gitu, kayak sekarang tuh kita bisa ngupload atau pamflet atau apa, atau video langsung atau gimana pun tuh kita bisa schedulekan posan kita. Jadi kita cukup buat 1 kali konten aja, terus kita schedulekan, nanti dia ngepost sendiri gitu. Nah, alhamdulillahnya udah ada fitur itu sekarang di TikTok kayak gitu ya. Terus lama-kelamaan ternyata ruang cerdas sih sekarang yang malah bertumbuh pesat juga ruang cerdas gitu. Malah English Area agak menurun nih sekarang viewersnya, tapi ruang cerdas lumayan gitu. Nah, tahu nggak, aku tuh lumayan banyak, hampir puluhan aku dapat dari ruang cerdas sama English Area itu, sampel-sampelnya, dan bukunya tuh keren-keren semua. Aku liatin ke kalian ya. Nih salah satunya nih. Aku liatin ke kalian. Nih teman-teman. Ini buku tuh dari atas sampai bawah ini tuh adalah sampel semua dari ruang cerdas dan juga English Area. Nah dari situ tuh sekarang aku ngerasa kayak ya udah deh, apa yang udah aku pikirkan lebih baik aku dalami lagi. Terus sekarang aku cuman bisa aku lakukan adalah ngepost, kemudian perbaiki kualitas konten aku juga, dan sebagainya. Dah itu sih. Kemudian ke sini kan ada kayak kerja kantor ya, karena kan kerja kantor kayaknya mungkin aku mau istirahat dulu, mungkin nanti 2026 kalau aku mau jadi pekerja kantoran, mungkin aku bisa nge-apply lagi buat jadi pekerja kantoran gitu, yang kayak yang dulu aku lakukan di tahun 2023 ya kan. Ya aku kayak apa sidik jari dan sebagainya dulu gitu ya, seru banget itu sebenarnya. Kemudian BUMN dan CPNS. Jadi kalau untuk BUMN aku udah pernah daftar juga tahun 2025 ini, tapi kan nggak lolos deh kayaknya. Jadi ya udah, sekarang tuh pasrah aja apa yang terjadi ke depan. Kemudian CPNS. Nah nih menarik di CPNS nih ya, aku pengen daftar CPNS atau P3K gitu, tapi kan otomatis aku harus ngabdi dulu di sekolah kan. Cuman ada cumannya nih kan, kalau aku ngabdi di sekolah aku nggak bisa aku luasan nih sekarang kayak update sekarang gitu. Terus juga ada sih lowongan, cuman aku memilih untuk ada ya, salah satu alasan juga untuk aku nolak menjadi guru honorer di sekolah gitu kan. Aku memilih untuk ya udah jadi guru di sini aja di Bogor gitu. Dan kalau aku mau tetap jadi pegawai CPNS ya otomatis aku harus PPG kan, PPG para jabatan. Kemarin buka, terus aku daftar, dan tahu nggak teman-teman, aku udah ngisi data semuanya, dan ternyata oh my god, dan ternyata itu jurusan aku nggak ada listnya di situ. Otomatis akhirnya aku gagal lagi gitu ya. Untuk buat bisnis, aku pernah memimpikan untuk buat bisnis ya teman-teman ya. Buat bisnis ini kayaknya aku perlu belajar lagi gitu, karena aku dari dunia afiliator itu aku ngerasa kayak oh ternyata buat produk itu lumayan juga ya, ada tantangan dan sebagainya gitu. Dan aku bertahap dulu gitu, mulai dari aku belajar tentang dunia perkontenan dan sebagainya, dan aku rasa wow itu keren banget. Nah termasuk ini konten-konten aku yang balik lagi ke TikTok affiliate itu ya, kan ada satu TikTok affiliate juga yang bahas tentang barang-barang yang aku punya, terus aku bisa share di situ, aku yang pakai ini, atau biasanya aku belanja setiap tanggal kembar gitu kan, aku belanja terus aku kontenin. Nah sekarang itu malah
TikTok tuh malah nyuruh aku buat salah satu konsisten aja deh, kayak satu niche. Ternyata niche aku sekarang kucing semua gitu. Jadi kayak produk kucing ini semua ada di sini, kayak mulai obat demamnya, mulai dari apa ya, kayak macam-macam lah pokoknya, snack-snacknya mereka juga ada gitu di sini, dan aku jualin itu. Dan untuk kesehatan ya, di kesehatan 2025 itu alhamdulillah aku rutin makan sayur, makan buah itu juga ada, walaupun mungkin sebulan itu kayak ada lah makan buahnya, atau seminggu itu ada gitu ya, tapi nggak pernah sih rutin, tapi nggak terlalu gitu. Mungkin ini jadi PR aku di 2026. Makanan sunnah juga sekarang aku tuh juga ini makan habatus sauda, alhamdulillah. Promosi dengan nanti gitu ya. Dan kebiasaan sehat juga, satu ada kebiasaan sehat dan juga tubuh ideal. Nah, dan juga berolahraga nih, gimana nih? Kebiasaan sehat aku sama makanan sehat aku tuh aku rutinkan untuk sekarang tuh fokus ke minum susu juga. Jadi kan 4 sehat 5 sempurna tuh. Jadi ternyata susu juga penting. Akhirnya aku beli susu sekarang tuh gitu ya. Kemudian kebiasaan sehat juga termasuk juga semua serba teratur, lebih terorganisir. Alhamdulillah juga lumayan sih, kalau aku bilang kayak bisa persentasenya bisa di atas 50% gitu. Nah, tubuh ideal nih, sumpah teman-teman, aku nggak tahu kenapa ya, sekarang setelah aku pindah ke Bogor itu benar-benar literally badan aku tuh makin gede gitu ya. Setelah aku nambah kemarin kayaknya nambah 2 kilo 3 kilo gitu. Bagi orang kayak apa sih kayak gitu diribetin? Enggak teman-teman, karena itu ngaruh banget ke aku. Kayak kemarin itu aku kalau udah makan gitu kayak aku ngerasa ngap gitu, perut aku tuh gede gitu. Jadi kayak mohon maaf udah kayak bapak-bapak banget gitu. Terus tubuh ideal, nah ini kayaknya jadi PR aku di 2026 ya. Apakah aku nge-gym nantinya atau gimana itu? Olahraga, kalau aku bisa bilang, aku bersyukur di salah satu sisi ya, di pindah ke Bogor. Tapi di salah satu sisi kayak, aku kan waktu di Pare tuh hampir 4 kali, 3 kali seminggu main badminton gitu ya. Tapi sekarang di sini tuh kurang gitu. Even kita di depan itu ada ya lapangan badminton ya, tapi nggak seintens dulu yang tiap ada jadwalnya dan sebagainya gitu. Tuh ya Allah, pokoknya jiwa olahraga tuh turun. Aku ngerasa turun banget. Dan di sana kan dulu aku pakai sepeda kan kalau di Pare. Nah, di sini tuh pakai motor, teman-teman. Jadi wow. Kalau kita tanya kayak apa yang ini ya, kayaknya olahragaku mager. Mungkin itu yang menyebabkan aku makin gendut, terus kayak ngerasa wah ini banyak lemaknya nih kayaknya. Untuk di bidang ini sih, religi kayaknya banyak sih yang perlu aku perbaiki ya. Ya mungkin aku nggak bisa bilang di sini gitu ya. Tapi pasti banyak banget. Banyak hal-hal yang mungkin dulu aku rutinitasnya gitu ya, tapi sekarang malah kok nggak ada gitu, kok nggak dilakuin dan sebagainya. Itu benar-benar ya Allah, aku harus banyak-banyak istighfar sih di akhir tahun ini. Dan sekarang kita ngomong tentang finansial, portofolio keuangan aku, alhamdulillah. Aku nggak tahu kenapa, mungkin ini juga ada impactnya dengan berinvestasi. Makanya teman-teman, saya selalu kayak, ayolah teman-teman berinvestasi mau dimanapun itu ya. Yang penting teman-teman percaya dan udah belajar sebelumnya. Alhamdulillah portofolio keuangan aku naik ya, nggak signifikan banget tapi kan naik, alhamdulillah. Dan aku juga mulai sedikit demi sedikit berdamai dengan kejadian pada masa lalu yang mungkin buat aku merasa sakit hati, buat aku merasa dendam, iri hati. Kemudian juga aku ngerasa kayak wow, aku kok bisa ya dulu sejahat itu mungkin ke orang-orang atau keluarga aku atau gimana. Tuh aku ngerasa kayak ya udah di 2025 nih coba review gitu. Ditambah aku banyak buku tentang personality itu ya, gara-gara ngepost tentang itu, tentang orang cerdas atau misalnya tadi ternyata buku tuh nggak cuma tentang itu, teman-teman yang datang tuh lumayan alhamdulillah banyak gitu. Untuk sosial sih alhamdulillah ya, untuk ininya sesuai yang aku harapin juga. Cuman untuk live ya aku udah nggak live lagi teman-teman. Kemarin terakhir sekali doang, itu pun nggak terlalu berjalan dengan ini. Tapi sekarang aku ganti dengan untuk sosialku ini tuh aku pengennya tuh kayak aku lebih aware ke 2026 nanti juga ya. Ini jadi resolusi aku juga, kayak aku tuh lebih aware dengan apapun yang terjadi di Indonesia, dan kamu tuh harus tetap menyuarakan itu gitu. Karena aku punya satu akun TikTok lagi, jadi kan satu akun TikTok tuh yang ya intinya itu
akun TikTok yang gado-gado, di mana aku bisa ngomong tentang makanan di situ, aku ngomong tentang politik atau apa aja gitu. Jadi aku tuh punya akun TikTok tuh karena aku suka buat nggak satu nis gitu, kayak ini pengen ini gitu. Nah jadi aku buat satu akun TikTok tentang itu aja gitu. Makanya aku punya TikTok Daily Ryan itu lumayan banyak juga followersnya. Dan itu aku mau isi dengan nanti 2026 tentang pendapat aku tentang lingkungan, politik atau apapun itu yang dalam ini ya berpihak kepada masyarakat. Upgrade pakaian. Kalau aku ngomong tentang upgrade pakaian di tahun 2025 benar-benar super upgrade banget ya. Aku bisa bilang kayak ini 200% sih. Ini kita masuk ini nih, aku pakai, terus juga beberapa baju, dan aku baru-baru ini juga baru check out juga beberapa ya. Dan kayaknya aku sekarang lebih boros gara-gara pakaian, sepatu, makanan dan sebagainya, kayak wow gitu. Skincare, wah ini juga pokoknya pakaian skincare itu naiknya berkali-kali lipat. Aku mikir kayak pengetahuan tentang skincare, kemudian juga aku ngerasa nih kayak skincare kayak gini-gini tuh udah banyak banget beli gitu ya. Kayak ya udah, karena itu masuk self reward aku, dan emang aku ada ngeanggarin per bulan itu buat beli skincare ada, beli pakaian ada, buat self reward atau beli suatu kursusan atau sebagainya gitu-gitu. Dan tapi untuk perangkat produktivitas sebenarnya aku beli beberapa aja tuh kayak paling power bank atau TWS atau gimana gitu-gitu aja yang bisa, karena aku suka banget sama musik kan, kayak listening music, terus itu aja. Cuman ada di gebrakan terakhir di Oktober kemarin, dulu aku kan pakai iPhone 11 tuh, nah sekarang aku udah upgrade ke iPhone 15, alhamdulillah banget gitu. Aku ngerasa bener-bener aku harus upgrade segera gitu, karena emang kedepannya aku tuh kontennya pasti lebih masif lagi. Ya akhirnya ya udah nih aku harus akhirnya aku beli, terus ya udah itu kepuasan tersendiri, bener-bener kepuasan sendiri. Dan alhamdulillahnya Oktober itu juga nggak minus, tapi walaupun aku udah beli iPhone ya, tapi nggak minus karena mungkin bisa jadi karena pendapatanku di bulan itu tuh gede gitu, gede. Sedangkan yang lain untuk kayak hal-hal lain kayaknya masih kupikirin lagi. Kayaknya itu dulu sih untuk cerita-cerita tentang upgrade di akhir tahun ya. Mungkin di tahun 2026 aku mau fokusnya ke mana aja. Aku pasti fokusnya ke hal yang religinya aku tingkatin lagi. Kemudian kesehatan, pertama nih kesehatan. Aku nggak tahu kenapa aku nggak mau nge-gym dari kemarin gitu. Terus karir, aku berharap dapetin satu aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai 2026 aku bisa dapetin satu beasiswa, entah kemana gitu. Yang penting aku bisa ngelanjutin studi aku juga. Terus juga financial atau portfolio keuangan aku lebih meledak lagi di 2026. Amin ya robbal alamin. Family pastinya lebih erat lagi sama mereka, dan membangun keakrabatan satu sama lain, sosialnya juga, kemudian fashion dan appearance, karena ini bukan ganggu sih, aku bilang dia tuh penting banget karena kita kan depan kamera atau apa tuh kayak ngelihatin looks mukanya dan sebagainya. Fashion and appearance aku harap itu bisa jadi resolusi aku yang gede juga di 2024, lebih ke mempertahankan, nggak mau naikin lagi karena terlalu gede di 2024 ya. Kemudian perangkat produktif kayaknya aku nggak ada beli apa-apa lagi di 2026, aku cukupin sih, nggak ada apa-apaan. Dan aku mungkin semoga bisa di 2026 itu bisa umroh dulu sih, jangan haji dulu. Umroh dulu, karena haji kan harus daftar dulu kan ya. Nah itu sih. Nah ditambah lagi nih, aku pengen buat gebrakan baru mungkin tentang sosial kali ya di 2026 tuh kayak 2026 nih untuk sosialnya aku pengen buat gebrakan ini, tapi masih dirancang. Oke, tunggu aja ya teman-teman. Dan ada satu hal juga yang alhamdulillah, tapi aku nggak mau nyebutin itu, takutnya malah gimana dilakukan di bilang dia. Intinya ada di bagian religi itu ada satu hal yang aku bangga juga di tahun 2025 nya, karena aku udah rutin gitu. Terus aku mau di 2026 tambah lagi nih ya, aku nggak mau jadi orang yang mageran dan cepat puas ilmu gitu, yang kayak 2025 udah haus ilmu, tapi 2026 haus ilmu lagi, banyakin relasi sama orang-orang lagi, banyakin ikut kegiatan konferensi, ikut kegiatan apa-apa dan sebagainya, kemudian mau ikut lomba-lomba apa dan sebagainya gitu, yang mungkin bikin aku lebih satisfying, nggak cuma sekedar ngajar aja. Mungkin juga sekian teman-teman untuk podcast akhir tahun kali ini ya. Sampai jumpa di podcast akhir tahun depan insyaallah ya. Dan semoga kalian juga yang dengar ini punya dapat gambarin lah apa yang udah aku lakuin 2025 gitu kan. Terus kalian juga saya harap bisa refleksi diri kalian juga,
Dan ya, sampai jumpa di titik kesuksesan yang benar-benar sukses menurut kita masing-masing. Gak cuma tentang keuangan, tapi juga sukses yang lain. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast ini. Bye-bye.